Selamat datang teman-teman Omong Kripto, ketemu lagi di channel Omong Kripto. Eh, Gimana kita kemarin udah belajar tentang Bitcoin, kita udah belajar tentang Ethereum, tentang smart contract, dan kita juga udah belajar gimana download dompet MetaMask yang menjadi wallet wajib untuk setiap kita eh, pemain cryptocurrency dan NFT. Mungkin teman-teman pada bertanya ya, nih saya udah tahu semua nih. Udah itu saya gimana caranya saya bisa investasi di cryptocurrency? Tentu kalau kita di Indonesia, kita itu harus belanja ini di exchange. Karena kita tentu harus memiliki exchange di Indonesia. Silakan pilih teman-teman untuk exchange di Indonesia. Kita bisa pilih Indodax, Rekeningku, toko kripto, Pintu, Upbit. Kalau Plutonex ini lagi dibekukan ya. Aku dengar berita kemarin di Desember ya. Jipmek dan Luna. Dan mungkin masih ada yang lain. Kalau teman-teman ada yang tahu, silakan taruh di kolom di bawah ya. Tetapi saya sendiri cuma pakai ada dua ya, Indodax sama toko kripto. Dan kenapa saya pakai ini? Ya karena kalau kita untuk transfer rupiah tukar ke USDT, kita perlu crypto exchange di lokal ini di Indonesia. Tetapi hari ini mungkin saya akan nge-review exchange kripto terbesar dunia. Exchange kripto terbesar dunia itu Binance. Mungkin teman-teman semua udah tahu. Pendirinya adalah Changpeng Zhao. Dia itu didirikan di 2017. Mungkin kita bisa lihat sekilas. Dia dirikan ini 2017. Dia mulai ICO coin. Saat itu dia supply-nya 200 juta koin. Dengan penawaran 1 ETH itu dapat 2.700 BNB. Luar biasa ya. Kalau kita dulu spend 1 ETH, kita pegang 2.700 BNB, sekarang nilainya berapa? Teman-teman tinggal kaliin sendiri ya. Ini investasi yang luar biasa ya. Jadi ya itulah dari ini pertama kali perdana Binance itu di 2017. Kita tahu CEO-nya luar biasa, bahwa dia percaya bahwa blockchain ini adalah teknologi. Jadi dia juga yang sering selama ini kalau kita teman-teman lagi market di bawah drop lah atau apa, sering kita muncul CCJ kalau di Twitternya, dia selalu ngomong hot gitu kan. Jadi itu sekaligus tuh memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita hot gitu. Kita tahu Binance itu dia itu sangat pertama kali hanya di exchange, tetapi dia itu menjadi yang pertama dan sehingga dia itu di dunia itu dia sekarang itu menjadi nomor 1. Tapi dia tidak cukup hanya di exchange, dia udah mengembangkan seperti yang kemarin saya review deh dengan teman-teman waktu bahas Ethereum. Binance itu udah mencoba mengembangkan chain-nya itu. Dia itu dari 2019 dia udah coba, tetapi kurang sukses. Akhirnya di 2020 dia mengadopsi Ethereum Virtual Machine sebagai open source-nya. Dia memodifikasi sehingga dia bikin Binance Smart Chain sendiri. Pada saat BSC ini dikembangkan cukup sukses dan kita tahu sekarang tuh banyak sekali game-game yang dipakai di Binance ini. Kita bisa lihat compare Binance ini sebagai top exchange ya. Ini nomor 1, transaksi harian dia mencapai 10 miliar ya, 10 miliar US dollar untuk Binance. Yang kedua dipegang OKX 3 juta, memang udah 3 kali lipat ya. Dan Coinbase, kita tahu Coinbase ada salah satu exchange yang IPO, listing company di US, Crypto.com, KuCoin, Huobi, FTX, Get.io. Get.io ini luar biasa loh. Saya sekarang juga ada account di Get.io.
Karena biasa koin-koin yang masih belum banyak exchange biasa ada di @get.io. Ya, jadi Binance ini hari ini sih sebenarnya saya pingin kupas banget tentang Binance. Bahkan saya pingin kupas untuk fitur-fitur di Binance. Cuma sebelum saya kupas di dalam fitur di Binance, kita cari tahu dulu deh apa aja sih yang Binance udah lakukan dalam beberapa khususnya dalam 2 tahun belakangan ini ya. Binance itu dia itu ini pada 2021 kita dikejutkan Binance itu men-spend 1 miliar US dollar untuk mendukung Binance Smart Chain-nya. Kategori yang akan di-spend adalah 100 juta untuk talent development. 100 juta lagi untuk liquidity incentive program. Jadi setiap yang bikin liquidity di dalam BSC Smart Chain-nya dikasih insentif. Jadi mungkin sehingga dia bisa memberikan lagi untuk orang yang staking di sana lebih banyak. Dia memberikan 300 juta US dollar untuk build program. Kita tahu ya, BSC ini sangat fokus. Dia dalam 2 tahun ini dia mulai ada di 2020, tetapi kita lihat 1-2 tahun ini BSC yang terikat di dalam BSC Smart Chain itu banyak sekali. Nih, hari ini saya baru dapat di tweet ya, yang udah berjoin di dalam, yang bergabung di dalam Binance Smart Chain-nya. Kita lihat, ini rata-rata NFT game DeFi. Tetapi teman-teman jangan langsung adopsi ya. Wah, oke, saya lihat ini langsung ambil koinnya. Saya tidak merekomendasikan demikian. Karena kita lihat begitu banyak yang bergabung di dalam BSC Smart Chain Contract. Karena kenapa? Karena BSC Smart Contract ini dibikin segampang mungkin sehingga setiap orang yang mau belajar dia dibikinkan satu template untuk bisa membuat koin atau apapun. Jadi BSC Smart Chain ini sangat membantu mereka yang benar-benar mau mengembangkan. Dan kita lihat lagi yang slide keduanya, kita lihat nih, ini slide keduanya ada game-game, sebagian kita mungkin udah tahu, bahkan game-game yang ada kita tahu kayak Ethermon apa semua dari sini, game-game yang ada di sini. Memang 1-2 tahun ini belakangan ini bermunculan segitu banyak game play to earn, tapi juga hati-hati banyak juga yang scam ya. Jadi ini yang kedua, kita lihat nih semua game-gamenya. Ada yang teman-teman kenal atau ada teman-teman yang udah main, silakan tulis di kolom di bawah. DEX, ini DEX ini kayak kita bisa nge-swap, kita bisa staking untuk mendapatkan bunga, ya toh. Dan ini swap semua nih, ada dompet. Ini semua tentang finance ya. Finance kita tahu koin 98, ini dompet ya. Ini dompet. Dan ini swap, kita lihat. Ini ekosistem dia, cross chain-nya dengan harmoni. Banyak teman-teman, sangat banyak. Pokoknya 2 tahun ini benar-benar tahunnya Binance. Kenapa saya bilang tahunnya Binance? Karena mereka benar-benar all out dan sangat didukung oleh Binance-nya sendiri. CJ itu sangat mendukung untuk teknologi, untuk pengembangan di dalam blockchain ini. Dan kita tahu ya, jadi CJ ini sangat pingin untuk edukasi tentang teknologi blockchain ini ke setiap orang. Dan bahkan kita tahu terakhir berita yang kita dengar nih masih sangat geras, 10 Februari ya, Binance itu menginvestasikan 200 juta ke majalah Forbes. Majalah Forbes itu kisaran hampir 3 triliun yang dia investasikan. Tentu diharapkan majalah ini bisa memberikan edukasi yang lebih benar, yang lebih baik terhadap setiap orang tentang blockchain dan teknologi daripada blockchain itu sendiri. Dan kita tahu juga bahwa Binance itu
sekarang kita masuk ke koin ya. Mungkin teman-teman pasti bertanya, itu kan exchange, gimana dan koinnya? Saya ada BNB nih, masa depannya kayak gimana gitu ya. Nah, kita lihat ya ke coin market cap ya. Binance sekarang stay peringkat keempat. Tadi dikatakan pada saat perdana ICO 1 ETH equal 2.700 BNB. Sekarang harga BNB $400. $400 itu kalau dikalikan dengan $400 dikalikan dengan 2.700. Sekarang $400 kalikan 2.700 equal dengan 1.080.000 teman-teman semua. Jadi teman-teman langsung dengan hanya modal 1 ETH Anda menjadi sultan karena punya aset 1 juta US dollar. Itu BNB, koin BNB. Jadi ya koin BNB ini ya bertumbuhnya sangat pesat ya dalam beberapa tahun ini ya. Bahkan kita bisa menyebutnya beggar. Binance dia memiliki supply 168 juta. Dan yang membuat BNB coin ini sangat berharga apa sih teman-teman? Yang membuat dia sangat berharga itu adalah rutinitas pembakaran daripada koin Binance itu tiap tahun. Jadi terus dibakar. Nih udah bakar yang ke-18 kali dari tahun 2017. Jadi nih total pembakarannya di 2018 bahkan dia bakar 2 kali. 2019 dia bakar 4 kali. 2020 bakar 4 kali juga. 2021 dan ini mau dibakar pada saat Januari. Ini udah dibakar Januari 2022. 1,6 juta BNB. Jadi ya kalau dibakar koinnya makin dikit. Kalau makin dikit otomatis makin berharga. Jadi itu yang menjadi pegangan kita bahwa someday koin BNB itu pasti sangat berharga. Jadi mungkin ya teman-teman, saya ini jujur ya, saya lebih banyak mainnya di Binance. Karena di Binance itu selain kita percaya bahwa dia exchange yang kuat, saya juga ada temen yang pernah kehilangan email dan nomor HP, tetapi dia mampu recovery account-nya di Binance. Saya benar-benar makin percaya dengan Binance karena dia melakukan KYC ya, KYC. Jadi dengan KYC sehingga dia mampu disodorin dengan hampir puluhan pertanyaan dan dia mampu selesaikan semua dan akhirnya account-nya recovery dan hasilnya di dalam itu masih ada 60 BNB. Puji Tuhan kan Tuhan, luar biasa. Ini juga kita lihat ya growth-nya BNB ini dalam 2 tahun ini kita lihat bahwa total lock daripada chain-nya dia, protokol yang lock dia itu 309 itu nilai interlock itu kurang lebih 15 miliar US dollar. Jadi itu yang membuat BNB ini adalah satu wadah yang kuat. Jadi dia bukan koin sembarangan. Jadi kalau mau didam pun nggak gampang didam karena dia bukan koin yang gampang didam dan dinaikkan, tetapi koin yang udah punya satu fundamental yang kuat. Jadi ini sekilas tentang Binance, exchange kripto terbesar dunia, dan kita sekarang mulai bedah ya di dalam Binance itu ada apa aja sih? Kenapa kita mau invest main di Binance gitu? Jadi saya juga saranin teman-teman jangan sembarangan percaya exchange, karena kalau exchange itu dijebol hilang uang kita. Jadi exchange itu kita harus trust bahwa dia punya kekuatan secure yang bagus sehingga apapun kita yang ada di dalam bisa terrecovery gitu.
Oke teman-teman, ini sekarang muncul tampilan Binance ya. Di Binance ini saya pingin ajarin gimana setelah kita pingin beli koin yang lebih macam model ya, yang lebih beragam di Binance, mungkin ada di Binance, dan kita pingin gimana untuk supaya beli USDT. Ini ada dua cara. Kita bisa dengan kartu kredit dan kita bisa dengan P2P. Kalau P2P itu kita itu bisa beli dengan orang yang menjual di sana. Orang yang menjual di sana. Sebenarnya ini juga ada videonya ya, kalau teman-teman bisa ke sana bisa belajar dari sana. Misalnya kita mau beli USDT ya, kita cari negaranya, kita perlunya dalam IDR ya. IDR. Ini ada yang udah muncul semua harga-harganya. 1432. Biasa kita pilihnya yang mana? Pilihnya yang rate-nya bagus ya toh, yang rate-nya tinggi mereka. Ini 100% selesai ya toh. Ini tapi ini kan cuma 2 order ya. Kau ini udah terima 486 order, 97% selesai. Jadi yang kelas-kelas kau yang ini 5.378 order, 99% selesai. Biasa yang kayak gini yang kita cari. Kita beli USDT mau beli berapa, Anda tinggal transfer ke bank mereka. Habis itu tinggal ikutin aja caranya, tinggal di-upload. Kita punya pembayaran, ada akhirannya bisa orang itu mengirimkan USDT ke akun kita. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga kita memang udah beli USDT di exchange lokal kita, sehingga kita tinggal store ke Binance. Kalau store itu kita harus perhatikan baik-baik, karena kalau misalnya kita store USDT ya, USDT jaringan yang paling sering saya pakai itu yang pakai TRC20. TRC20. Kenapa saya pakai TRC20? Karena 1 US. Berapapun kirimnya 1 US. Tetapi kalau kita kirim BUSD, kan kita bisa beli tuh BUSD di toko kripto ya. Kita bisa beli BUSD di toko kripto. Kita bisa kirim BUSD itu dengan 0, tidak dikenakan charge. Jadi jaringan ini diusahakan jangan salah. Kalau USDT orang pakai TRC20. Kalau ERC20 bisa, cuma fee-nya mahal. Kalau ini umum $1. Dan kita kalau kirim USDT umumnya cepet ya, cepet sampainya. Begitu sampai, tinggal kita udah ada di account kita tinggal taruh ke spot. Di spot inilah kita udah bisa mulai transaksi di exchange. Kita bisa beli koin apa yang kita suka, koin apa yang menurut kita punya prospek gitu. Jadi begitu sedikit tentang koin-koin yang cara masukin USDT ke Binance, terus dan membeli koin tersebut. Habis beli koin gimana bang? Jadi sebenarnya di Binance ini udah kayak banknya kita ya. Jadi istilahnya kita bisa, ini kan namanya centralisasi finance. Jadi di dalam itu kita bisa depositokan aset kita. Kita bisa kita bisa depositokan aset kita. Caranya gimana bang? Kita tinggal lihat. Nih bentar, kita masuk. Kita tinggal kita back dulu deh. Nih. Oke. Ini. Pertama kita bisa yang namanya staking. Ini saya paling suka nih. Maksudnya pertama, kita analisa koin yang mau kita beli. Tentu kita nggak sembarang beli koin dong. Harapan kita beli koin itu apa?
harapannya supaya suatu saat dia bisa naik. Bukan beli sekarang dan harus dia naik dan kita langsung jual. Jadi kita ekspektasi dia bisa naik dalam waktu tertentu. Misalnya Solana nih lagi price in cukup oke, kita beli. Habis beli daripada taruh di spot, dan kita apabila kita pingin staking dia, ya kita staking dia aja di harga yang memang lumayan gitu. Bentar, saya kasih lihat ya. Oke. Ini staking. Bentar. Contoh Solana, kita mau staking 90 hari. Kita ditawarkan 12%. Oke dong. Satu bulan 1%. Ya toh? MC 55% 1 tahun. Tapi bahkan kalau kita berani 90 hari, dia janji pengembalian 73%. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman melihat persen stakingnya tinggi dan teman-teman pertaruhkan di sana, bukan. Saya benar-benar sangat menyarankan adalah kebalikan. Kebalikannya apa? Kita lihat satu koin yang prospek, kita beli. Daripada kita taruh di spot tidak menghasilkan, dan kita juga tidak berencana untuk jual dia dalam waktu dekat, kita cari di staking. Koin yang kita beli tadi, ada nggak di dalam staking? Misalnya, saya ini salah satu yang suka dengan NIR. NIR itu, dia itu teknologinya bagus, dan dia ekosistemnya udah cukup banyak banget, dan dia salah satu yang bergerak di Web3. Kita staking dia 90 hari, dapat 20%. Lumayan, kita taruh aja. Kita dari aset kita bisa menghasilkan aset lagi. Dan kita dibayar daily. Dan biasa kalau dibayar daily, kita tinggal convert aja. Bisa ke BNB. Jadi kita bukan lagi bunganya dalam bentuk aset tersebut, tapi bunganya kita udah convert ke dalam BNB. Itu yang sering saya lakukan. Dan kita lihat kayak aksi Sen. Saya punya pengalaman yang cukup menyenangkan di Sen. Saya dulu beli Sen di bawah $1 koleknya. Dari 05, 06, 07, 08 saya simpen. Dan saat itu saya staking. Bahkan pilihan staking saya saat itu 90 hari. Kenapa 90 hari? Karena saya dijanjikan 25% lebih APY-nya 1 tahun. Dan saya staking. Begitu Sen naik dari $1, $2, $3, saya nggak bisa jual dong. Bisa jual. Cuma pada saat kita tahu apa yang kita taruh di staking, kalau kita mau withdraw random staking, pertama kerugian kita apa? Bunga kita harus return balik. Jadi bunga yang kita udah alokasi berbulan-bulan kita harus balikin. Itu yang pertama. Yang kedua, random itu saat dia membutuhkan waktu 1x24 jam untuk balikin kita. 1 hari. Setelah itu baru balik ke spot kita. Kalau pada saat koin itu balik ke spot kita, sesuai dari nilai yang kita mau jual, itu mungkin kita happy. Tapi kalau tiba-tiba koin itu turun lagi, bukankah kita harus stack ulang? Karena kalau kita stack ulang, butuh lagi namanya untuk stack pertama kali kita harus nginep dulu. Nginep 1 harian, baru hari kedua ya, kita dihitung bunganya. Jadi kita rugi akan hari itu. Tapi yang beruntung adalah pada saat stack, saya memang nggak jual Sen di saat tertinggi ya. Tertinggi Sen itu kita tahu $7 apa $9 ya. Tapi saya hanya mampu jual di 67. Jual yang pertama di 67, jual yang kedua di 4.7. Tapi itu udah beggar lah ya, udah cukup. Saya sampai sekarang pun masih simpen Sen. Tapi next saya ceritain Sennya saya kemanain. Sen saya udah nggak ke Binance karena bunga dari Binance 90 hari cuma 14.75.
sekarang Send saya itu saya support ke dalam websitenya Send sendiri. Ke developernya langsung saya dapat APY 50% ke atas. Jadi lebih worth it ya dibanding saya stay di Binance. Jadi staking ini memudahkan kita membungakan aset kita yang udah ada. Ini yang di lock. Gimana nih Kak, kalau saya yang nggak mau di lock? Binance juga ada yang nggak di lock. Itu namanya tabungan. Tapi APY-nya kecil, APY-nya nggak gede lah. Tapi kalau untuk stablecoin, oke dong. Kalau stablecoin, Anda bisa dikasih APY 7%, itu melebihi dari deposito. Dan ingat, stablecoin nilai Anda tidak pernah berubah. Tetap $1. Anda tidak ada koinnya turun naik, nggak ada. Jadi, dari APY, koin-koin yang buat saving, kelebihannya apa? Anytime kita bisa ambil. Jadi daripada kita nggak taruh di mana-mana kayak BTC, kita taruh aja di saving. Satu APY dibayar 5%. Lawang kalau kita memang butuh saat itu juga BTC itu kita buat cairin ke USDT, kita tinggal tarik langsung masuk ke spot. Langsung bisa kita itu. Jadi makanya Central DeFi ini sangat memudahkan kita untuk memakai aset kita untuk dibungakan lebih. Sehingga dia asetnya bisa bekerja lah. Istilah kerennya, aset bisa bekerja gitu. Jadi apalagi yang bisa itu? Satu yang paling populer itu Launchpad. Jadi di Binance itu sering menawarkan Launchpad. Jadi apa itu Launchpad? Jadi pada saat kita taruh BNB kita di dalam, kita itu dapat alokasi koin baru dari BNB yang mau launch. Dan kita tahu suksesnya Launchpad ini, kita tahu kayak TKO, toko kripto, launching Launchpad-nya juga di Binance ya, koin-koin fans token, kayak kemarin Manchester City, semua launching di Binance, dan itu kita tahu itu hasilnya ribuan %. Nggak ada yang dikit, meskipun yang dikit adalah dapat alokasinya dikit, tapi kalau naiknya itu benar-benar beggar. Jadi itu yang membuat pada saat kalau lagi ada launch coin baru, harga token BNB itu sangat kuat. Karena kenapa? Orang beli terus, orang taruh di Launchpad, orang beli lagi taruh di Launchpad. Karena pada saat kita ada Launchpad ini, BNB kita yang di staking nggak dihitung. Yang dihitung hanya yang di saving sama yang di Launchpad, yang di spot. Itu yang dihitung untuk alokasi koin-koin barunya. Jadi itu kita perlu tahu juga. Makanya kadang BNB itu saya malah jarang di staking ya. Kadang saya taruh aja di BNB Vault, taruh aja. Pokoknya kalau namanya taruh BNB pasti dapat bunga deh. Cuma berapa besar bunganya itu yang kita pertanyakan. Tapi kalau Launchpad tetap lebih better kalau lagi ada launching koin baru. Kita di Binance itu juga semua exchange lah ya, mereka juga ada menawarkan yang namanya itu ya, kayak future. Tapi bagi teman-teman pemula saya tidak saranin ya untuk main future, karena future itu sangat high risk. Kalau kita kurang paham, kita bisa bangun tidur uangnya udah nggak ada. Karena kenapa? Karena kita bukan membeli koin itu, tetapi kita menggunakan margin. Jadi pada saat pasar lagi turun atau apa, uang yang kita taruh itu dipertaruhkan di margin gitu. Jadi untuk pemula, saya tidak sarankan untuk masuk ke future-nya kripto, karena itu market lebih frontal lagi. Jadi saya tidak menyarankan. Jadi mudah-mudahan dari video ini udah menjelaskan ya sedikit banyak tentang fungsi di Binance. Tapi teman-teman bisa belajar, nggak terlalu susah untuk di Binance ya. Kita bisa tes semua
semua fungsinya ya. Kita juga bisa farming, tapi yang saya umum di Binance tuh staking lah, itu udah paling easy lah, istilahnya setiap aset kita bisa bekerja. Jadi itu aja sekilas dari saya tentang Binance, BNB, Binance Smart Chain. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua tentang cryptocurrency. Bagi teman-teman yang merasa butuh apa yang perlu dibahas, bisa tulis di kolom chat. Kalau saya saya akan bantu men-sharekan tentang yang saya tahu. Dan teman-teman bisa join terus di channel ini, Omong Kripto. Biarlah channel itu terus berkembang, bisa memberi pengetahuan tentang blockchain, cryptocurrency, NFT, dan metaverse, game play to earn di Indonesia. Kita yakin ini akan bertumbuh terus, dan kita percaya masyarakat kita perlu pengetahuan ini supaya mereka tahu apa yang mereka beli, mereka